Tes tes satu dulu. Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ihtada bihidahu ila yaumiddin. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, pembahasan fikih. Dan pada pembahasan kita dari kitab ini telah sampai kepada permasalahan terkait dengan hukum-hukum pernikahan secara syariat. Ya, hukum-hukum pernikahan secara syariat. Pembahasan kita sampai kepada poin yang kedua, masih di bab yang pertama ya, permasalahan yang terkait dengan pernikahan yang sifatnya mendasar. Poin yang kedua, kata penulis, dari permasalahan terkait dengan memilih istri, ikhtiyar zaujah wa maqumat dzalik. Kata penulis hafizallahu taala tentang permasalahan memilih istri atau selektif dalam memilih istri dan terkait dengan maqumat, parameternya ya dalam memilih itu. Baik, ini masalah termasuk masalah yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Dan lagi-lagi ini adalah salah satu hal yang menunjukkan pernikahan dalam Islam itu sangat tidak sama dengan binatang yang hanya identik dengan hawa nafsu. Ya, yang hanya identik dengan hawa nafsu. Ada ketentuannya. Di antaranya ini nih, adanya tuntunan syariat untuk memilih calon pasangan. Coba kalau pernikahan itu hanya berdasarkan atau alasannya adalah dalam rangka melampiaskan hawa nafsu, mungkin tidak terlalu memikirkan ini kan? Ya. Tapi karena ada tuntunan secara syariat memilih calon pasangan, maka ini bukti bahwa pernikahan dalam agama itu bukanlah hanya sebatas melampiaskan apa? Hawa nafsu. Qala hafizahullah wa yasunnu nikahul mar'ah dzatad din wal ifaf wal asl at-tayyib wal hasab wal jamal. Perhatikan kata penulis hafizahullah taala, disunnahkan. Di sini penulis sudah menghukumi dengan hukum sunnah. Sunnah itu hukum syariat ya, yang menunjukkan anjuran dan berpahala bila melakukannya. Sunnah hukumnya kata penulis untuk menikahi wanita yang baik agamanya, zatuddin, yang memiliki agama, wal ifaf, wanita yang menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Itu ifaf. Ya, kalau anak saya ifah, yang artinya dia yang menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Wal asl, dan juga wanita yang memiliki garis keturunan yang mulia, terhormat, dan memiliki paras yang baik. Ya. Kalau bahasa orang Indonesia, bibit babat bibit bebet
bobot. Nggak ada babat ya? Itu makanan soto babat. Oh iya. Jadi memperhatikan hal ini termasuk yang disunahkan, kata penulis. Ya. Nah, ini teman-teman barakallahu fikum, lagi-lagi salahnya kalau ada orang, hatta ikhwan sekalipun, hatta ustadz sekalipun, pokoknya nikah aja, pokoknya akhwat. Nggak bisa begitu. Ya, ada yang mesti diperhatikan, dan dari yang diperhatikan itu ada yang paling ditekankan. Nah, itu yang akan ditekankan di sini, ya, yaitu tentang masalah agama. Kata beliau di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Al-far bi dzatid din, taribat yadak." Hal ini kata penulis berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Karena harta benda, karena garis keturunan, orang-orang baik, dari keluarga yang baik-baik. Yang ketiga karena kecantikan parasnya. Yang keempat karena agamanya. Lalu kata Nabi, pilihlah olehmu yang baik agamanya. Taribat tiada, bila tidak maka kesengsaraan bagimu. Baik. Ini hadis yang dijadikan dalil atau dasar oleh penulis untuk masalah ini. Lihat di bawah catatan kaki nomor 1. Hadis ini kata penulis di situ muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada faedah di situ teman-teman, lihat di catatan kaki penjelasan tentang makna kalimat yang Nabi sebut dalam hadis taribat yadak. Kalian ingkari di situ, taribat yadak. Kalimat taribat yadak ini teman-teman barakallahu fikum adalah kalimat yang bersifat celaan. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlux itu artinya adalah niscaya tanganmu berdebu. Berdebu tanganmu. Kalimat ini adalah takbir atau sebuah ibarah yang maknanya adalah kefakiran. Ya. Orang fakir, miskin yang tak punya apa-apa itu biasanya identik dengan lusuh, kotor, dekil. Sudah dipahami? Maka kalimat ini arahnya ke sana. Sengsara kamu. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Ada penjelasan di bawah bahwa kalimat ini ya yang ditujukan maksudnya adalah sebagai motivasi, bukan sebagai doa keburukan, bukan. Ya, jadi jangan pahami ini Nabi mendoakan keburukan, tidak, bukan. Ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang biasa terucap oleh orang Arab ketika melihat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Ya, kalau kita mungkin apa ya? Kalau antum mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai keinginan antum, dan itu biasa terucap di lisan, bukan doa keburukan. Ya. Waduh, sialan ini. Nah gitu ya. Sialan ini. Sialan itu kan bukan mendoakan sial, bukan. Tapi karena komentar sesuatu yang tidak baik didapatkan, dijumpai. Nah, jadi kita kembali kalimat taribat syadak di sini bukanlah doa keburukan, tapi penekanan. Pilihlah wanita yang punya agama atau agamanya yang baik. Itu maksud dari kalimat ini. Penekanan untuk memilih itu. Qala hafizahullah wa yahris ala dzatid din bil maqamil awal. Kata penulis hafizahullah taala, maka hendaknya diprioritaskan wanita yang agamanya baik. Ya. Hendaknya agama yang baik menjadi dasar dalam memilih, bukan yang lainnya. Nah, teman-teman barakallahu fikum, perhatikan di sini saya akan tambahkan penjelasan.
Penulis ini sudah mengisyaratkan bahwa agama menjadi poin penting dalam memilih calon pasangan. Bukan menutup mata yang lain, bukan. Kan tadi kalau di dalam hadis kan ada 4 ya. Nabi sebut tadi 4 wanita itu dinikahi. Apa yang pertama? Harta. Kedua, keturunan, keluarga, kecantikan. Yang keempat, agama. Ada para menjelaskan bahwa ini penyebutan Nabi 2 maknanya. Bisa bermakna anjuran Nabi 4. Kalau kalian menikahi wanita, perhatikan 4 ini. Dan utamakanlah agama. Dari 4 pilihan itu, maka utamakanlah yang agama. Bukan berarti yang 3 ini ditutup mata. Paham? Dan sebagai Allah jelaskan sabda Nabi ini menerangkan tentang kebiasaan. Ya, budaya dalam pernikahan itu yang berkembang di tengah masyarakat. Wanita itu pada umumnya dinikahi karena salah satu dari 4 ini. Ya, dari 2 penjelasan ini para ulama menerangkan ya tidak masalah. Kalau mau mengatakan seperti penulis ini mengisyaratkan 4 ini alasan dalam menikahi wanita, silakan. Tapi mengutamakan agama. Paham? Seandainya nih, ya ini aplikasinya. Ya, dari penjelasan ini bahwa kalau seandainya nih ada orang yang menikahi seorang wanita, dia memperhatikan kecantikannya, dia memperhatikan keluarganya, dia memperhatikan harta bendanya, boleh tidak? Boleh saja, nggak ada larangan itu. Bisa dipahami? Tapi yang paling utama memperhatikan apa? Agama. Nah, karena penulis mengatakan agamalah prioritas. Jangan 3 hal tadi bertentangan dengan ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Baik. Jadi itu maksud dari hadis tersebut. Di sini saya akan tambahkan beberapa penjelasan para ulama. Ikhwan rahmani rahimakumullah. Imam Ibnu Hubairah rahimahullah taala menjelaskan, kata beliau fil hadal hadits tabdilu zatid din minan nisa'i ala ghairiha. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan wanita yang agamanya baik dibandingkan selainnya. Ya. Wanita yang memiliki agama yang baik itu lebih utama dari wanita yang memiliki perkara yang lain tadi. Bisa dipahami? Kemudian begitu juga Imam Al-Mudhahiri rahimahullah mengatakan dalam hadis disebut fadfar. Nabi mengatakan pilihlah ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman, dalam mencari pasangan wanita yang salihah. Ya. Itu yang hendaknya diutamakan. Wala tadlub imra'atan laha mal wal jamal wa ab syarif wa lam yakun laha salah. Maka janganlah memilih dengan mendahulukan seorang wanita yang barangkali hartanya banyak, memiliki kecantikan, keluarganya baik-baik, tapi nggak punya agama. Jangan, kata beliau. Fa ini jitama'a ma'as salahi khisalul baqiyah au ba'dhiha fatilka ni'mah ala ni'mah. Dan apabila berkumpul pada seorang wanita baik agamanya dan poin-poin tadi yang lain juga ada padanya, maka ini nikmat di atas nikmat. Ya. Wa illam yakun lidzatil mal wal jamal wal hasab salahun fatrukha. Dan bila wanita yang walaupun punya harta benda, punya kecantikan, keturunannya baik, keluarga baik-baik, tapi nggak punya agama, lebih baik tinggalkan. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan waqad waqa'a fi hadits Abdullah bin Amr inda Ibnu Majah. Dalam hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah secara marfu, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa asa husnuhunna yuzdinihinna aw yulhilkihinna wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa asa walahunna tudghinna
walakin tazawwajuhunna 'ala din wali amatan sauda dzat din afdal. Ada hadis penekanan agama ya yang menunjukkan lebih ditekankan dan prioritasnya agama itu. Hadis Abdullah bin Amr riwayat Imam Ibnu Majah secara marfu. Kata Nabi dalam hadis disebutkan, janganlah kalian menikahi wanita hanya karena kecantikannya. Karena bisa jadi kecantikannya akan membuat kalian yusdinihinna, melampaui batas. Ya, dan atau membinasakan kalian. Wala tazawwajuhunna, dan janganlah kalian menikahi wanita li amwalihinna hanya karena harta benda mereka. Karena bisa jadi karena itu akan membuat kalian tuduhina, ya, melakukan kezaliman, melampaui batas. Tapi nikahilah wanita ala din, karena agama. Sungguh wanita seandainya berkulit hitam tapi agamanya baik, itu lebih utama. Ini semua penjelasan para ulama, teman-teman, menunjukkan bahwa agama itu yang prioritas. Tapi sekali lagi, bukan tidak boleh sama sekali memperhatikan apa? 3 poin yang lain. Ya. Ada faedah menarik dari hadis tersebut, ikhwan rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, hadhil arba al-khisal hiya muraghabah fi nikahil mar'ah wa hiya allati yaqsuduha ar-rijal minan nisa wa huwa khairun amma fil wujud min dhalik la li'annahu amrun bidzalik wa dhahiruhu ibahatun nikah liqasdil majmu' hadhal khisal aw li wahidatin minha lakin qasdud din aula wa aham. Walidzalika qala al-fadfad bidzatid din. Taribat yadak. Dalam kitab Al-Mabhab, Imam Al-Qurtubi mengatakan 4 poin yang Nabi sebut dalam hadis adalah 4 poin yang biasa menjadi alasan bagi para pria untuk menikahi seorang wanita. Ya. Dan bukan perintah yang bersifat wajib maksud dari hadis tersebut, tetapi zahir darinya boleh menikah apalagi tatkala terkumpul pada seorang wanita 4-empatnya atau salah satu darinya. Lakin akan tetapi bila dalam rangka karena agama, aula wa aham, itu lebih utama dan itu lebih penting. Oleh karena itulah Nabi bersabda, "Fazfar, pilihlah wanita yang agamanya baik. Bila tidak, engkau akan binasa." Kemudian saya tambahkan juga ada faedah terkait dengan alasan-alasan dinikahinya perempuan tersebut. Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu taala berkata, min mafhumi hadzal hadithi, ya, pemahaman yang diambil dari hadis, pertama, bila karena harta, anal mar'a idza nuqihat limaliha kana dzalika qadhan fi ma'nal muru'ah. Kalau wanita ini dinikahi hanya karena hartanya, dia yang punya harta, orang kaya, anak pengusaha dan seterusnya, maka keadaannya akan menjatuhkan muru'ah seorang pria. Ya, akan menjatuhkan wibawa seorang pria. Padahal Allah Subhanahu wa taala ja'ala rajul wal munfiq 'alal mar'ah. Padahal Allah telah menciptakan yang namanya suami kelak menjadi pihak yang memberi, menafkahi yang namanya wanita. Faman tazawwaja al-mar'a li maliha faka'annahu qaddama ma khuliqa lahu ila al-mar'ah. Maka kalau ada seorang pria menikahi seorang wanita hanya karena hartanya yang banyak, maka pria tersebut seakan-akan telah memutarbalikkan ketentuan yang Allah telah tetapkan bagi seorang pria. Tercela jadinya, berpotensi terjadinya hal ini. Paham? Yang kedua, jika karena fisik semata, kata beliau rahimahullah, fa allati tunkah li jamaliha
Fa'inal jamal bitfiradihi min ghairi din yakunu mujassaran laha ala as-sulh. Wala yubid illa ayyadumma ilaihi din bal yakunu baliyah. Adapun kalau ada nih yang menikahi seorang wanita hanya karena fisik atau kecantikannya semata. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau dinikahi hanya karena wanita, karena kecantikan, bukan karena agama, maka kecantikan wanita itu akan menjadi sebab bagi seseorang untuk terjatuh kepada ketakaburan, keangkuhan. Ya. Maka tidak akan bermanfaat. Ya, baiknya fisik bila tidak dibungkus dengan agama yang baik. Bahkan justru itu akan menjadi sebab malapetaka. Yang ketiga, apabila karena keturunan atau keluarga yang baik-baik. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalikal hasab fa inna tabtakhir alaihi wa tatawwalu kama jara. Kalau wanita dinikahi hanya karena yang dipandang adalah keturunannya, maka niscaya akan membuat seseorang akan berbangga-bangga dengan keturunan. Itu termasuk dosa besar, bahkan kekufuran. Ya, sebagaimana banyak yang terjadi. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, itulah karena Nabi menekankan di akhir hadis, pilihlah yang memiliki agama. Fala yas'alur rajulu, ini kalimat bagus sekali kata Imam Abu Hurairah, Ibnu Hubairah, fala yas'alur rajulu bidzalika illa bi suhbati dzatid din. Seorang pria tidak akan pernah bisa berbahagia dengan kebahagiaan yang sejati kecuali dengan pendamping yang agamanya baik. Catat baik-baik itu. Kalau kita kembali ke kitab, wa yasunu aidan ikhtiyaru zauja al-walud. Li hadits Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tazawwaju al-wadud wal walud fa inni mukathirun bikum al-umam yaumil qiyamah. Kemudian parameter selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan menikahi seorang wanita yang subur, potensi punya anak banyak, dan penyayang. Para ulama menjelaskan bagaimana mengetahui wanita itu potensi subur, lihat keluarganya, lihat orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah oleh kalian wanita yang al-wadud, ya, yang penuh cinta, al-walud, ya, yang subur. Nah, di sini ada faedah teman-teman. Nabi menyebut tazawwajul wadud, nikahilah wanita yang penuh cinta. Yang kalau saya bahasakan kekinian, wanita yang feminimus, apa? Feminim ya. Feminimusnya apa maksudnya? Nah, itu dia. Feminimnya lebih terlihat. Ya, jangan wanita yang tomboy, ya, yang maskulin. Wanita yang lebih feminim, itu maksud al-walud. Wal-walud dan subur. Kata Nabi, karena sungguh aku kelak akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian sebagai umat pada hari kiamat. Baik, ini parameter yang lain. Lalu setelah itu kata beliau, wa yasun ikhtiyarul bikr li hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fahala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Dan juga disunahkan untuk memilih perawan, wanita yang masih perawan, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, fahala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Mengapa kau tidak menikahi anak gadis yang mana kamu bisa mencumbunya dan dia bisa mencumbumu? Kata Nabi. Ini hadis, hadirin, hanya sifatnya apa? Anjuran. Sebab Jabir dalam konteks hadis itu sudah nikah. Kalau ini menjadi sebuah keharusan, maka niscaya Nabi akan menyuruh berpisah itu. Maka
yang Nabi sabdakan ini hanya sifatnya apa? Anjuran. Lalu setelah itu kata beliau, hafizahullah taala, illa idza kanat hunaka maslahah, kecuali di saat ada kondisi yang mengandung kemaslahatan sehingga seorang pria lebih layak untuk menikahi seorang janda misalnya, maka boleh bagi dia mengutamakan janda daripada yang masih perawan. Lihat kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa yuqaddimu 'alal bikr wa yahtarul jamilah, atau karena adanya maslahat dia lebih memilih yang cantik, li'annaha askan li nafsi, karena itu akan lebih menenteramkan jiwanya, wa aghaddu li basarihi, lebih akan bisa menundukkan pandangannya, ya, dan akan lebih bisa untuk menumbuhkan kecintaan kepada wanita. Jadi kita kembali ke poin pentingnya dalam masalah ini, memilih wanita yang prioritas masalah apa? Agama. Tapi bukan salah dan haram, apalagi bila mempertimbangkan selain itu dari 4 tadi, dari 3 tadi. Apa tadi? Harta, yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan. Baik, saya tambahkan di sini teman-teman penjelasan para ulama kita. Ya. Ada salah satu pembahasan dalam permasalahan terkait memilih calon pasangan, yaitu tentang yang disebut dengan sekufu. Ya, kafaah. Apakah harus sekufu? Apa al-kafa'u? Ya. Al-kafaah atau sekufu artinya an-nazir, wal kafaah, ya, bisa juga disebut dengan al-kafaah al-musawah. Yang namanya sekufu atau al-kafaah itu artinya yang sama, yang sederajat. Apa bahasa kerennya? Selevel, ya betul. Ya, yang satu circle barangkali ya bahasa-bahasa kinian. Ini yang disebut dengan sekufu. Ini dibahas dalam agama kita, teman-teman. Ya. Kalau secara istilah kata para ulama, yang namanya al-kafa'ah musawatur rajul lil mar'a fi umuri makhsusah. Yang namanya sekufu itu adalah usaha untuk menyamakan antara seorang pria dengan wanita pada perkara-perkara yang khusus yang diinginkan mereka. Jadi tidak semuanya mesti disamakan. Ada hal-hal yang mereka inginkan sama, ya, dengan hal itu, makanya namanya sekufu. Ya. Pada asalnya teman-teman barakallahu fikum, pada asalnya sekufu yang sama selevel dalam pernikahan itu disyariatkan. Itu hukum asal, disyariatkan. Kita belum berbicara wajib sunnah atau tidaknya ya. Baru berbicara tentang dengan bahasa disyariatkan. Artinya apa? Ada dalil dalam syariat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tankihun nisaa illa al-akiffa'a wa la yuzawwijuhunna illa al-awliya." Janganlah kalian menikahi wanita kecuali yang setara, sekufu. Dan tidaklah boleh menikahi wanita, tidak ada yang boleh menikahkan wanita kecuali walinya. Maka di sini ya penyebutan tentang sekufu itu. Syariat sekufu itu. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, kalau masalah sekufu disyariatkan sepakat para ulama berdasarkan di sini, itu disyariatkan memang. Sekufu itu perkara yang disyariatkan. Tapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekufu itu apakah wajib? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diinginkan dengan sekufu? Nanti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, apakah mesti sekufu itu? Apakah harus sekufu itu? Ya, para ulama menjelaskan. Ya, dari keterangan para ulama tentang masalah sekufu ini. Waqad tanaza'al fuqaha'u fi awsafil kafa'ah.
terjadi perbedaan pendapat atau terdapat silang pendapat di antara para ulama dalam masalah sekufu. Imam Malik dan secara zahir dalam mazhab beliau, yang diinginkan dengan sekufu itu, yang wajib itu adalah masalah agama. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, juga dalam mazhab Imam Malik dikatakan sekufu itu harus pada 3. Yang pertama dalam agama, yang kedua dalam status merdeka atau budaknya, yang ketiga dalam masalah selamat dari cacat. Ini harus sekufu pada 3 ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sekufu itu harus pada an-nasab wa din, pada masalah nasab dan agama. Nasab berarti apa? Keturunan dan agama. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, yang harus sekufu itu adalah ad-din wa nasab khasah. Hanya pada agama dan nasab saja, tidak ada selainnya. Dan sebagian ulama di mazhab Hanabilah menerangkan sekufu itu pada 5. Ad-din wa nasab, hurriyah, wa sana'ah, wal mal. Sekufu itu pada 5 hal. Ya, yang pertama agama, yang kedua nasab, yakni keturunan, yang ketiga status merdeka atau budak, yang keempat sana'ah, profesi pekerjaan, yang kelima al-mal, harta benda, kaya atau miskinnya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, yu'tabar biha din wal nasab wal hurriyah wa sana'ah wa salama min al-uyub al-munfirah. 5. Tapi beda nih 5-nya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sekufu itu 5, yaitu yang pertama agama, yang kedua nasab, yang ketiga status merdeka atau budaknya, yang keempat pekerjaan, yarhamkallah, atau profesi, dan yang terakhir selamat dari aib yang tercela. 5-nya Syafi'i ini. Nah, inilah penjelasan para ulama tentang sekufu dalam pernikahan. Apa sekufu tadi, teman-teman? Ya, yang disamakan. Ya, itulah lengkap ya. Ada 4 mazhab nih yang berbeda-beda pendapatnya ya. Dicatat nggak tadi? Ya, ada yang ketinggalan? Baik. Ini perlu kita ketahui ya. Karena terus terang, ini saya ungkap. Sebagian ustadz-ustadz menjelaskan hal ini ngalur ngidul. Sekufu itu ada memang pembahasannya dalam agama, tapi tidak sengalur ngidul, tidak seenak kita. Ada batasannya nih. Paham? Saya pernah mendengar ceramah masalah ini, lalu sang ustadz menjawab sekufu itu ngalur ngidul, bukan penjelasan ulama. Oh, nggak bisa. Ini masalah khilaf. Belum lagi kita akan rajihkan nanti. Setelahnya akan kita rajihkan. Jadi masalah sekufu memang disyariatkan, tapi ada batasannya. Sekufu dalam masalah apa? Gitu. Paham ya? Paham ini? Baik. Nah, sekarang kita rajihkan karena ada perbedaan pendapat. 4 mazhab itu beda-beda pendapatnya. Ada yang paling diinginkan dari sekufu ini dalam masalah pernikahan, teman-teman, barakallahu fikum. Ya. Yaitu yang paling rajih, sekufu yang paling diinginkan adalah masalah agama. Agama. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 221. Di situ Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatan mu'minan khairun min musyrikatin walau a'jabatkum," dan seterusnya hingga akhir ayat. Allah berfirman, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ya, sungguh hamba sahaya sekalipun dan dia beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun dia cantik menarik dirimu, menarik hatimu. Dan seterusnya hingga akhir ayat di surah Al-Baqarah. Ingat, catat Al-Baqarah 221. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekufu atau sesuatu yang ingin disamakan itu paling ditekankan masalah apa? Agama. Muslim dan muslimah, mukmin mukminah, ahlus sunnah sama ahlus sunnah, itu yang paling diinginkan dengan sekufu.
Maka dalam ayat Allah sebut seandainya dia budak sekalipun, tapi dia beriman, itu yang lebih layak untuk kalian dahulukan. Ya. Untuk kalian samakan dengan kalian sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah, teman-teman barakallahu fikum, banyak para ulama menegaskan sekufu disyariatkan, tapi yang paling ditekankan dalam masalah sekufu adalah masalah agama. Ya, kalau kita yang ngerti sunnah, maka yang sunnah sama sunnah. Syekh Muhammad Ali Al-Atyubi rahimahullah yang memberikan komentar dalam masalah ini, kata beliau, al-haq annahu la i'tibara fil kafa illa bid-din. Kata beliau rahimahullah taala, yang paling menentukan dalam masalah sekufu adalah pada agama. Wa ba'da dzalik, adapun selainnya dari nasab, harta benda, ya, keturunan, merdeka atau budaknya, kebanyakan para ulama menjelaskan dengan itu semua, kata beliau rahimahullah, fala dalila yu'ayyidu. Tidak ada dalil yang menguatkan pendapat-pendapat itu semua tadi. Ini kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Atyubi rahimahullah. Jadi tadi kita telah baca tadi pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, pendapat Syafi'i, pendapat Hanabilah, yang mereka kan ada menyebutkan sekufu pada masalah-masalah selain agama. Kata Syekh rahimahullah, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dalil lebih menunjuk kepada apa? Agama. Tadi ayatnya di surat apa? Al-Baqarah 221. Apalagi dalil yang didatangkan oleh para ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan dan kelebihan bagi orang Arab dibandingkan non-Arab, tidak pula sebaliknya non-Arab dibandingkan orang Arab, tidak pula bagi orang yang berkulit putih dibandingkan orang yang kulit hitam, dan sebaliknya. Tidak pula bagi kulit hitam bagi orang putih, kecuali hanya dengan bertakwa. Ya. Maka teman-teman barakallahu fikum, masalah agamalah yang paling layak untuk disamakan. Bisa dipahami ini? Catatan faedah. Selesai dari penjelasan parameter dalam memilih pasangan, ini saya tambahkan catatan. Dalam pembahasan ini, teman-teman barakallahu fikum, kebanyakan diungkap oleh para ulama kita dengan penyebutan yang seakan-akan hanya ditujukan kepada kaum pria. Ya, dalam permasalahan memilih calon pasangan, selektif dalam memilih calon pasangan. Makanya judul di kitab, ya, memilih calon istri. Kan istri yang disebut, seakan-akan pembahasan ini ditujukan untuk pria, kan begitu kan? Betul? Ya. Maka apakah artinya itu hanya haknya para pria dan tidak ada hak bagi wanita untuk selektif memilih calon pasangannya? Jawabannya catat dengan baik, tidak. Perhatikan. Bukan artinya wanita tidak punya hak untuk memilih. Ya, penyebutan seperti tadi, seperti yang di kitab ini, teman-teman barakallahu fikum, itu hanya karena dua alasannya. Pertama, penyebutan keumuman. Ya, perhatikan bahwa pada umumnya laki-lakilah yang agresif, yang mencari dan memilih, betul nggak? Pada umumnya wanita itu yang menunggu, dicari, betul nggak? Maka pembahasannya, kebanyakannya bahasanya cara memilih calon istri. Begitu memang kalimatnya, karena kebanyakannya. Paham? Ini alasan pertama. Alasan kedua, teman-teman, dalam bahasa Arab, banyak sekali penyebutan laki-laki, padahal untuk sesuatu yang berlakunya juga untuk perempuan. Tapi penyebutannya laki-laki. Misalnya apa nih? Hadis Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilumuhullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan dilindungi dalam naungan Allah, tidak naungan selain dari naungannya. Di antaranya semuanya pria-pria loh penyebutannya itu. Rajulun, ya kan? Laki-laki, rajulun disebut rajulun.
Ya, apakah bagaimana 7 amalan dan 7 golongan dengan amalannya masing-masing hanya berlaku untuk pria? Hah? Nah mungkin. Ya. Karena amal-amal tersebut juga ada wanita juga mengamalkannya, wanita juga berserikat dalam mengamalkannya. Misal seperti salah satu amalannya warajulun yunfiq ya nafaqatan biyaminihi hatta la ta'lam shimaluhu. Seseorang yang, nah ini dia maksudnya. Seorang pria yang menyedekahkan harta dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Ini amalan apakah untuk pria? Enggak kan? Untuk wanita juga kan? Maka penyebutan rajulun di sini bukan bermakna pria, diartikan seseorang gitu loh. Paham? Kalau seseorang kan itu masih umum kan? Bisa pria, bisa wanita. Jadi rajulun, kata rajulun dalam bahasa Arab atau mar'un, rajulun, mar'un itu kadang bisa diartikan dalam bahasa kita dengan seseorang, bukan seorang pria. Paham ini? Nah, kita kembali ke pembahasan. Ketika judul pembahasan cara dalam memilih calon istri, bukan artinya pembahasan ini hanya untuk pria. Ya. Baik. Jadi saya tekankan lagi bahwa pembahasan ini bukan artinya sama sekali tidak ada hak bagi wanita untuk memilih atau menentukan pilihannya. Tidak, bukan itu maksudnya. Bahkan mereka kaum wanita memiliki hak atau berhak untuk memilih, menerima atau menolak. Ini catat dengan baik. Para wanita memiliki hak untuk memilih, menerima atau menolak. Disebut oleh para ulama, wanita itu gak lepas dari 2. Yang pertama wanita yang masih gadis, belum menikah. Yang kedua wanita yang telah menikah dan ingin dinikahi. Ya, yang kedua ini berarti dia janda ya, bukan masih status istri orang, bukan. Ya, wanita yang telah dinikahi dan ingin dinikahi, itulah janda. Nah, para ulama menjelaskan kalau al-bint fi zawaj, seorang anak perempuan yang belum pernah menikah dalam sebuah pernikahan, maka Islam memberikan hak untuk dia fi ikhtiyari zawaj. Ya, maka seorang anak perempuan memiliki hak dalam Islam untuk menentukan pasangan, calon pasangan dalam menikah. Dari Aisyah radhiyallahu taala, ini dalilnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jariyah yunkihuha ahluha aw tustamar amla. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang jariyah, anak perempuan ya, yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Apakah perlu untuk diajak musyawarah dulu atau tidak? Kata Aisyah. Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tustamar." Betul, diajak musyawarah, diminta pendapat dulu. Enggak langsung dinikahkan. Jadi diminta pendapat dulu, menunjukkan dia punya hak. Ya kan? Diminta pendapat itu kan untuk memberi ruang kepada si anak wanita untuk mau atau tidak, suka atau tidak. Maka teman-teman salah bila ada yang memahami langsung aja jebret-jebret, yang menikah wanita tanpa ada hak, itu salah. Ya. Baik, faqalat, maka kita lanjutkan hadisnya. Faqalat, Aisyah berkata, faqultulah, aku bertanya kembali kepada Rasulullah, innaha tastahi. Si anak wanita itu malu, diajak ngomong diem. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fadzalika idnuha. Maka kalau begitu diamnya itu kerelaan bagi dia, itu bukti dia rela. Ya, idza hiya sakatat, kalau dia setelah diam itu menunjukkan dia setuju. Nah, ini kalau dia diam, berarti boleh nggak ngomong? Boleh kalau gitu ngomong? Boleh nggak ngomong? Ya boleh. Hadis ini bukan berarti menunjukkan nggak boleh ngomong kan? Hadis ini menunjukkan wanita yang Nabi jelaskan yang diadukan oleh Aisyah itu, yang dia nggak mau diajak ngomong karena pemalunya. Sebelumnya kan Nabi katakan, ajak musyawarah dulu, tanya dulu. Lalu Aisyah mengatakan, si wanita pendiam, malu ya Rasulullah. Ya udah, kalau begitu diamnya dia itu tanda setuju. Menunjukkan bahwa seorang wanita ketika ingin menikah, hendaknya dia apa? Diminta pendapat dulu.
Ya. Tapi di saat memang nih seandainya ada orang tua atau wali seorang wanita melihat adanya maslahat pada seorang calon pasangan bagi anaknya, lalu ia menikahkan putrinya dengan pria baik-baik tersebut walaupun tanpa persetujuan putrinya, dan apalagi memang putrinya tidak mempermasalahkan, itu jelas boleh. Yang masalah itulah sebagian ikhwan, sebagian orang tua yang tidak ngomong-ngomong lagi sama anaknya. Ya. Ini salah. Baik. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, adanya kondisi yang boleh walaupun putrinya tidak diajak musyawarah, ketika anaknya memang, ketika calonnya itu memang orang yang baik agamanya, akhlaknya baik, sebagaimana Nabi SAW terangkan, dan memang si putrinya, anak wanitanya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga tanpa izin sekalipun boleh. Adapun wanita yang kedua, wanita yang pernah menikah lalu ingin dinikahi, yakni janda. Kalau yang ini, untuk wanita yang jenis ini, teman-teman, barakallahu fikum, wali atau orang tuanya atau yang ingin menikahkannya betul-betul harus memastikan setuju atau tidak. Beda dengan yang tadi. Tidak bisa dengan diam. Tapi harus dengan sorry, setuju tidak setuju, mau tidak mau. Kalau untuk wanita yang statusnya apa? Janda. Ya. Al-mar'a al-baligha thayyib, wanita yang telah dewasa dan dia janda. Ya. Seorang wanita yang telah ditinggal suaminya apakah dengan talak atau karena kematian, maka harus dengan ada izin, persetujuan, keridhaan darinya. Ya. Bahkan para ulama seperti Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Al-Baghawi, ya, menjelaskan fa in zawwajaha waliyuha bighairi idniha fa nikahu mardud. Kalau dinikahkan tanpa persetujuan dari sang wanita, maka nikahnya itu tidak sah. Maka teman-teman, dari penjelasan ini semua, kesimpulan yang ingin saya singgung dalam masalah selektif memilih calon itu berlaku juga untuk wanita. Itu yang paling penting di pembahasan ini. Ya, sudah azan ya? Sudah. Baik, karena sudah azan, saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Barakallahu fikum. Ya, permasalahan yang kita bahas. Untuk masalah khitbah atau lamaran akan kita tunda di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kalau Allah nggak cukup. Tadinya saya target kita bahas juga, tapi kata Allah waktunya nggak cukup. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan barangkali? Ya, Pak Ahmad, tafadhol. Apa? Taruh ya. Ya, ya, saya tahu. Ya, masalah tes satu dulu. Masalah itu sebenarnya bukan masalah ta'arufnya, Pak Ahmad. Lebih kepada bironya itu. Kalau dalam proses pernikahan adanya proses ta'aruf, itu wajar-wajar aja. Karena ta'aruf itu yang kalau yang kita inginkan adalah mengenal calon, itu ta'aruf kan? Ya, pengenalan. Siapa dia? Kan untuk mengetahui agamanya baik tidak baik kan di antaranya proses ta'aruf kan? Dia dari mana? Belajar agamanya di mana? Talimnya di mana? Itu kan proses ta'aruf. Itu yang disebut dengan ta'aruf. Tapi mungkin lebih kepada pertanyaan bironya gitu loh. Ada memang sengaja nih apa namanya menyelenggarakan gitu ya, menyelenggarakan terorganisir gitu ya. Nah ini yang kadang diangkat ya oleh sebagian ustadz-ustadz ya. Setahu saya kalau mimbab ta'awun ya, tanpa perlu ada mengkhususkan adanya terorganisir begitu, itu yang lebih utama.
Itu yang lebih baik. Ya. Saya tahu ada sebagian ustaz-ustaz kita itu yang memang mengorganisir ya hal ini, dan Allah alam beberapa kali ya, bukan satu dua kali, sering saya pribadi mendapatkan ikhwan dan ikhwan sih kebanyakannya yang mengeluhkan proses itu. Saya nggak tahu, mungkin ustadznya, mungkin bukan ustadznya yang keliru dalam apa namanya, dalam prosesnya. Tetapi ketika di apa ya, diberi jalan gitu ya, dipertemukan, diperkenalkan, ya, lalu kemudian di luar pengawasan, nah itu terjadi hal-hal yang melampaui batas. Ya. Saya bahkan sempat pernah marah kepada ikhwan. Saya terus terang pernah marah beberapa tahun yang lalu. Dan ikhwan itu juga termasuk biro ini, biro yang diadakan ustadz kita ini. Nah, makanya saya bilang tadi, mungkin bukan ustadz tersebut yang salah, tapi dalam perjalanannya gitu, dalam praktiknya. Sampai ikhwan tersebut akhirnya dalam proses ta'arufnya itu ingin mendahulukan melihat fisik. Minta foto lah, minta video, saya marah. Saya marahin. Kok sudah bicara ke sana? Ya nggak boleh kayak gitu. Seorang wanita punya kehormatan untuk dijaga. Oh, itu ngotot si ikhwan. Bahkan sempat diustadkan juga itu. Dan saya nggak setuju, saya nggak benarkan itu. Ya, ketika diskusi, ngomong-ngomong dia ingin nikah, lalu menempuh cara itu, lalu dia ingin seperti itu. Ya. Nanti akan kita bahas ya tentang masalah nazar, ya, masalah nazar. Ada di dua permasalahan setelah ini, insya Allah. Masalah nazar. Jadi itu mungkin lebih ke masalah teknisnya, ya. Kalau yang diinginkan adalah awun, saling tolong menolong nih untuk mengenalkan ikhwan dan akhwat, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Selagi memang masih batasan syariat, ya, tidak melampaui batasan syariat. Kita satu dua. Ya, yang jangan sampai itu melampaui batasan syariat. Itu aja sih. Ya, kalau mau memudahkan, nggak apa-apa, insya Allah. Nah, saya tadi katakan saya lebih menyetujui dengan tidak perlu sampai ke terorganisir banget gitu loh. Ya, tapi lebih kepada bebas aja. Kalau ada nih, saya termasuk kadang bantu ikhwan. Bahkan ada, alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah, ada beberapa ikhwan dan akhwat tuh menikah dengan kita mudah bantu. Jadi sifatnya hanya ketika ada yang ingin minta tolong, ya udah nanti kita cari informasi, ada nggak akhwat yang mau cari ikhwan. Begitu aja sih. Tidak dengan sebuah forum itu dikumpulkan yang gadis-gadis, akhwat-akhwat yang belum nikah, dikumpulkan juga ikhwan-ikhwan yang bujang, dikumpulkan di sebuah forum. Nah, ini yang potensi terjadi perkara-perkara melewati batas. Jadi terkait teknisnya, bukan masalah membantu orang untuk ta'aruf, boleh-boleh aja. Itu memimbab ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dan kebaikan dan ketakwaan. Boleh-boleh aja. Tapi teknisnya nih, apalagi kan belum apa-apa ini sudah dikumpulkan di sebuah forum. Ya, apa enggak kesetrum? Ya masih tegangan sekarang kan tinggi, apalagi musim hujan, mudah kesambar. Ya. Hah? Iya makanya. Ya. Tapi Ana tidak menyinggung ustadz kita enggak ya, lebih kepada teknisnya ya, teknis. Dan itu mungkin pada proses perjalanannya yang perlu dievaluasi gitu. Gitu. Makanya Ana sudah lama Pak Ahmad, hal seperti itu sudah lama. Dan alhamdulillah Ana juga membantu Ikhwan dan Akhwat. Tapi Ana tidak pernah memotivasi teman-teman untuk ikut yang seperti itu. Ana enggak menganjurkan dosa. Khawatirnya tadi yang saya katakan, melampaui batas pada teknisnya loh ya, sekali lagi pada teknisnya ya. Gitu. Ya kalau memang terkait dengan aturan dan bagaimana apa prosedurnya yang ada kekeliruan, ya perlu dievaluasi aja. Silakan dievaluasi oleh mereka. Begitu Pak Ahmad. Allahu a'lam. Ada lagi? Atau mau ta'aruf? Barang sedikit. Apa kemudian? Ya, ya, ya.
Baik, baik. Ya, bagus. Ya, bagus. Hadis itu juga kalau Imam Tirmidzi sebenarnya sudah ada catat dan tadi juga mau saya sampaikan, tapi karena ringkas tadi penyampaiannya sudah saya siapkan. Hadisnya juga kalau Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa tab'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan kabir." Nabi bersabda, bila datang kepada kalian orang-orang yang agamanya baik, orang-orang yang akhlaknya baik. Ada pelajaran di sini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan antum. Ketika Nabi mengatakan kalau ada laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik. Dua yang Nabi sebut. Apa? Agama, akhlak. Ini kata para ulama menunjukkan akhlak itu penting banget. Paham? Jangan cuma bilang akidah kalau akhlaknya tidak baik. Iya. Salah kita. Yang penting akidah, yang penting tauhid. Tapi kalau akhlaknya bobrok juga salah. Sebagian orang kan ada prinsip seperti itu ya. Makanya dalil menunjukkan bahwa prinsip itu salah. Ada kan sebagian ikhwan pokoknya tauhid, tidak penting akhlak, penting tauhid. Salah, bos. Ini hadis. Kalau seandainya cuma tauhid itu yang paling penting, maka Nabi ngapain nyebut akhlak? Betul tidak? Betul tidak? Para sahabat di masa Nabi, kalau ini udah jadi sahabat, pasti akidahnya baik benar, baik semua, betul nggak? Pasti bertauhid semua, tapi Nabi nyebut akhlak juga. Maka akhlak itu adalah perkara yang mesti kita perhatikan. Tidak boleh kita remehkan. Sebenarnya akidah dan akhlak itu bergandengan. Tapi pada prakteknya ada orang yang akidahnya bagus tapi akhlaknya buruk. Sama kayak tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Sebenarnya kalau udah bertauhid rububiyah pasti uluhiyah, pasti. Tapi pada prakteknya enggak. Ada orang cuma rububiyah tapi tidak uluhiyah, kan gitu ya. Jadi saya ulangi, dua hal ini penting. Akhlak itu tidak boleh kita remehkan. Lalu kata Nabi, kalau datang nih orang yang bagus agamanya, akhlaknya baik, maka nikahkan anakmu dengannya. Bila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Ya, Nabi mengucapkan kalimat ini salah sama rot 3 kali bahkan. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada tadi yang saya bilang, tadi sebenarnya saya singgung Bang. Untuk anak perempuan yang masih perawan. Tadi kan sudah dijelaskan, wanita itu kan gak lepas dari dua keadaan kan. Yang pertama wanita yang belum pernah menikah, yang kedua wanita yang pernah menikah. Nah, untuk yang diminta musyawarah yang paling menentukan itu adalah pada janda, wanita yang pernah menikah. Kalau tanpa persetujuan mereka gak sah nikah itu. Nah, makanya hadis ini tidak berlaku secara umum. Ada batasannya. Hadis ini hanya ditujukan kepada wanita yang belum pernah menikah. Hadis. Lalu, hadis ini juga bukan berarti menikahkan wanita tanpa ada musyawarah persetujuan sama sekali, enggak. Tapi hadis ini lebih kepada kalau ada wanita nih datang kepadanya, pria yang agamanya baik, akhlaknya baik, dan si wanita mempermasalahkan agamanya itu, menolak. Nah, inilah ancamannya, fitnah itu, rusak itu. Maka kalau wanita tersebut menolak karena ada alasan syar'i, maka itu perlu dipertimbangkan. Hadis tadi, dalilnya tadi yang saya sebutkan, hadis Aisyah tadi. Yang Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ada seorang jariah, ada anak wanita ya Rasulullah akan dinikahkan oleh walinya. Apakah perlu ditanya dulu? Tanya dulu kata Nabi. Tanya dulu kata Nabi. Setuju atau tidak? Mau tidak dia? Tadi kan di situ sudah saya bacakan. Ingat ya? Saya terus terang baru 2 hari yang lalu ditanya oleh seorang nenek-nenek. Ya Ustadz, cucu saya mau dilamar oleh seorang pria baru pulang dari luar negeri. Ustadz nih, gitu. Tapi cucu saya belum mau karena katanya masih mau belajar. Saya takut terkena hadis itu, Ustaz. Gimana ya? Hadis yang antum tanyakan. Nah, sebenarnya saya jawab ini. Jadi hadis itu sebenarnya lebih kepada kalau si wanita itu menolak
karena mempermasalahkan agama yang baiknya pria ini. Fitnah itu terjadi. Tapi kalau ada alasan syar'i pada wanita itu, maka itu perlu dipertimbangkan. Dan itu haknya si wanita. Dalilnya hadis tadi, hadis Aisyah tadi. Nah sekarang nih kalau cucunya ibu, saya jawab kepada si nenek itu. Memang merasa kurang agamanya, masih butuh belajar, itu haknya dia loh. Jangan takut dengan hadis ini. Karena dia juga punya hak. Berarti si cucu ibu bukanlah tidak mau menikah karena agamanya. Karena dia, saya katakan dengan bahasa, mungkin karena dia lebih merasa belum siap untuk nikah. Paham? Maka boleh. Jangan katakan, jangan langsung, wah celaka. Ini terus terjadi ya. Pernah terjadi, ada ikhwan ingin melamar anak seorang ikhwan. Sesama sunnah, udah kenal sunnah. Si ikhwan gak mau, diancam dengan hadis ini. Wah kacau nih ikhwan, celaka kalian. Hadis ini sebenarnya ini kacau nih ikhwan, kan kurang ajar itu. Hadis ini nggak berlaku secara mutlak. Kapan enggak berarti kacau, fitnah terjadi, kerusakan terjadi, enggak juga. Kita harus melihat hadis yang lain. Bisa dipahami? Kalau hadis ini semuanya mutlak, ngapain Nabi tadi nyuruh Aisyah untuk minta pendapat? Betul? Langsung aja nikahkan, tapi enggak kan? Nabi suruh minta pendapat dulu kepada wanita tadi. Yang Aisyah jawab, tapi dia pemalu ya Rasulullah, dia nggak mau ngomong karena malu. Ya udah, berarti diamnya setuju, kata Nabi. Jadi tidak berlaku mutlak, Bang. Tinggal dilihat wanita itu menolak nikah apa alasannya, itu aja sih. Kalau dia memang alasannya nggak mau karena agamanya, karena baik-baiknya orang tersebut, nah itu betul. Ancaman ini dikhawatirkan akan terjadi fitnah, kerusakan pada si wanita dan di tengah masyarakat. Begitu. Wallahu a'lam. Apa bos? Mau tanya? Mau ta'aruf juga? Itu termasuk hadis yang awal kita bahas, bahwa wanita itu berarti belum memiliki al-ba'ah. Ingat hadisnya? Ingat di awal pembahasan nikah. Ya, bahwa nikah itu adalah perkara yang disyariatkan. Di antara hadisnya apa? Hadis Nabi bersabda, ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bila di antara kalian sudah punya al-ba'ah, maka menikahlah. Al-ba'ah apa? Kemampuan terkait dengan 3. Lahir batin, mal, kemampuan harta. 3 loh. Lahir ria, fisik, batin kejiwaan, mental. 3 mal, harta, modal. Itu penjelasan kesimpulannya para ulama. Nah kalau ada orang yang dia nggak punya hasrat, berarti dia mentalnya nih, batinnya nih nggak punya kemampuan, nggak boleh nikah itu. Termasuk yang nggak boleh nikah karena dia nggak memiliki al-ba'ah namanya. Iya, pokoknya itu saudara dia. Oh gitu. Nah tergantung Pak Basir. Dia memilih laki-laki lain itu alasannya apa? Kan ada, nggak mesti kita langsung menerapkan di sini. Kalau ternyata pria si B, antara A dan B ya, dia pilih B. Kalau B ini memang agamanya juga baik, kan bisa jadi. Betul tidak? Jangan berpatokan lulusan Madinah, lulusan Yaman, pasti baik agamanya, hafid Al-Quran. Enggak, itu bukan jaminan. Betul? Saya katakan, wallahi bukan jaminan. Lulusan Madinah, lulusan Yaman, apalagi lulusan Libya misalnya, itu bukan jaminan baik tidaknya seseorang. Ya. Terus terang ini banyak ikhwan yang silau ya dengan hal-hal seperti ini. Ya, kapan dengar lulusan Madinah, wow gitu ya. Lulusan luar negeri, wow gitu ya. Enggak, itu bukan patokan. Maka saya katakan tergantung Pak Basir. Kalau si wanita itu ternyata berpaling
pindah ke laki-laki B, yang A ini lulusan luar negeri, padahal A ini lulusan luar negeri, dia pilih B, ya tinggal dipastikan kalau mau ditanya, kenapa pilih B? Tanya aja, observasi. Nah, kalau si wanita mengatakan saya dapat informasi B ini menurut saya lebih baik agamanya, lebih lebih mengamalkan agamanya, lebih mengamalkan ilmunya, ya sudah. Dia menjalankan agama sudah. Si wanita telah menjalankan dalil berarti dia telah menjalankan ilmu, dia telah beramal dengan ilmu berarti udah terserah. Insya Allah nggak terkena hadis ini. Tapi kalau dia pilih B, padahal bagus agamanya, hanya karena ganteng misalnya, makan tuh ganteng atau mas itu. Ini fitnah yang terjadi, rusak. Ini hadis ini akan berlaku padanya, kerusakan yang terjadi itu. Begitu. Jadi Allah alam saya nggak tahu ya. Dia memilih pria lain itu apa alasannya? Dan si A nggak perlu menulis pilih aku atau dia, itu nggak perlu. Allah alam. Lagi. Ini ilmu pembahasan tentang pernikahan, yang hadir ini sudah nikah semua. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya ilmu kan insya Allah tetaplah berguna untuk kita semua. Siapa tahu di antara antum mungkin ada kesempatan harus menjelaskan gitu ya. Antum ditanya, jawablah dengan ilmu yang telah kita pelajari hal yang seperti ini. Ya. Agar pernikahan itu betul-betul terlaksana, bukan hanya sebatas hawa nafsu. Ya. Apalagi hawa nafsu yang dilabeli agama. Jadi itu yang saya isyaratkan ya. Agama itu kadang hanya menjadi label aja kadang. Tapi di balik itu kadang hawa nafsu. Ini yang harus kita waspadai. Ya, Allahu taala alam bisawab. Ya semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Toh seandainya ada yang mau mengamalkan, boleh-boleh aja kalau sudah menikah. Boleh. Cepat sekali nyambungnya. Asal paham ya. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.